Selamat datang di podcast Pemuda dalam Transisi Agraria, sebuah ruang di mana kita tidak hanya bercerita tentang tanah, tetapi membongkar siapa yang menguasainya, siapa yang disingkirkan, dan siapa yang terus berjuang mempertahankannya. Di sini kita percaya bahwa krisis agraria bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan politik tentang kuasa, tentang keadilan, dan tentang masa depan. Petani adalah penopang kehidupan, tetapi mengapa justru mereka yang paling rentan? Di episode ini, kita akan mengupas bagaimana sistem pertanian hari ini justru memiskinkan mereka yang bekerja paling keras di dalamnya. Selamat datang sekali lagi di podcast Pemuda dalam Transisi Agraria. Terima kasih. Selamat datang Bang Hero di podcast. Ya, Gimana kabarnya? sehat. Baik, kali ini Bang Hero akan telah hadir di sini dan berbagi pengalaman dengan kita semua serta kepada teman-teman akar yang terus menjaga ruang ini agar tetap hidup. Mungkin kita mulai pertanyaan pemanasan, Bang Hero. Oke. Bisa ceritakan Bang, satu siklus produksi dari tanam sampai jual dan apa tantangan terberatnya? Siklus produksi sampai jual ya. Yap. Ya sebenarnya kalau bicara tentang siklus produksi dari tanam sampai jual itu kan sebenarnya panjang lah ya, misalnya kompleks lah kan. Tapi pada umumnya kan kalau kita berbicara di siklus produksi itu kan pasti yang namanya ada produktivitas itu sendiri. Nah, ya kalau kita udah berbicara di Bengkulu lah, khususnya di Bengkulu, ya selama ini kan kita ya sangat minim lah kalau di secara produktivitas itu dari tahun ke tahun itu udah mulai turun, udah mulai menurun dan juga banyak faktor kan, mulai dari cuaca dan bisa juga akses petani juga yang selama ini belum mendapatkan manfaat dari pupuk segala macam gitu. Oh, terberatnya pupuk dan cuaca gitu. Ya, kalau sekarang kalau kita bicara ini ya produktivitas, ya tantangan sekarang itu cuaca. Dulu kan ada yang namanya, kalau dulu kan petani itu kan ada namanya kalender musim itu kan. Iya. Nah, jadi di setiap kalender musim itu petani sudah bisa mulai menebak dan mengira lah kan, kira-kira di bulan ini bakal ada musim hujan dan juga bulan ini udah musim panas. Nah, kalau sekarang kan siklus kecuacangan udah Nggak tertebak itu. nggak boleh tertebak. Ada kadang-kadang hari ini hujan, besok panas kan. Jadi secara kalau di produktivitas tanaman kopi juga bakal ini macet. Kalau terkait dengan kesulitan akses tuh di mana yang menjadi Kesulitan akses di apa ini, di petani, di petani. Kalau sampai sekarang kalau bicara kesulitan akses di transportasi kita masih terbatas kan, karena memang kan kalau di kawasan khususnya di Rejang-Lebong lah kan, rata-rata kan perkebunannya kan masuk di perbukitan tinggi kan, di kawasan bukit. Jadi memang selama ini akses untuk mengangkut hasil perkebunan itu sendiri kan sulit, dan juga kan yang pastinya di tengah sulit itu kan ongkos untuk mengangkut dari hasil dari perkebunan ke desa itu kan juga susah itu kan, maksudnya tinggi gitu. Nah, petani juga kan harus dituntut gimana caranya mereka harus menjual hasil mereka itu murah ya, karena ada penekanan dari ya pembeli lah kan, dari hijau, dapat tengkulap segala macam itu. Nah, itu kadang-kadang dilema petani itu masih di hal-hal yang kecil, dan tapi masih sampai sekarang masih dirasain sama petani. Oke. Nah, kalau kita melihat dari tantangannya dalam proses produksi, itu menurut Bang Ero sendiri harga yang diterima itu adil atau enggak? Kalau bicara tantangan selama ini kan petani kan bisa dibilang ujung tombaknya kopi lah kan. Ujung tombaknya sebenarnya menentukan harga itu kan petani kan, bukan pasar itu. Tapi betul. Masalahnya yang terjadi di lapangan pasar itu sendiri pasar yang menentukan. Nah, tapi ya petani sampai sekarang kita bisa lihat dan juga kita bisa hitung lah kan, petani-petani mana yang sekarang yang bisa dibilang sukses, dan juga semakin banyak tingkat minat orang terhadap bertani itu juga bakal lama-lama berkurang. Karena memang berkaca pada permasalahan sekarang yang masa lalu itu kan memang permasalahannya kan banyak itu, mulai dari akses itu tadi, terus pupuk, belum lagi kita bicara tuntutan dari
pasar kan, petaninya harus begini, produknya harus begini, kayak gitu kan. Nah itu sih problem-problem yang itu yang harus yang harus orang-orang harus tahu sih. Oh, dan kalau kita melihat dari tantangan petani berarti tidak adil yang didapatkan petani dengan apa yang diperjuangkannya berarti ya, Bang? Tentu kalau kita bicara secara adil ya belum ada kata adil lah kalau kita bicara petani, belum bisa didapatkan kata adil. Itu batasnya di mana gitu. Sampai sekarang kan sejahtera pun juga belum. Sejahtera pun belum ya. Kalau kan ada itu slogan dari pemerintah kan, petani sejahtera, hutan lestari kan. Nah sampai sekarang kan yang di sisi lain bisa menambah beban petani juga kan, di mana petani mau menjaga hutan lestari sedangkan mereka juga mau menggapai kesejahteraan. Nah sampai sekarang kan di kata kesejahteraan itu kan masih tanya-tanya juga kan. Maksudnya apakah sekarang petani sudah sejahtera apa belum? Oke. Nah kalau kita melihat petani nggak sejahtera nih, Bang, sebenarnya dalam siklus ini yang paling banyak mengambil keuntungan itu siapa? Yang paling banyak keuntungan ya? Wah ini jawaban gimana ya? Kalau kita bicara ambil keuntungan kan, kalau apa ya, petani itu kan posisinya kan apa ya, paling bawah kan posisi sekarang kan, paling bawah. Jadi sekarang itu semakin ke atas itu semakin untung nih. Kita kan tahu ini gambaran kan, kira-kira semakin orang ke atas ini semakin untung. Yang sebenarnya yang harus mendapatkan untung besar itu petani. Tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri lah kan, yang sekarang kan kita bisa tahu apa ya, jangankan untuk memenuhi baik dari sisi apa ya, pendidikan ataupun ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja mereka masih susah. Oh berarti bukan petani justru yang diuntungkan, ada pihak-pihak lain. Ya apa ya, tidak berani juga sih menyebut. Maksudnya itu nanti bisa jadi pandangan kawan-kawan juga kan. Ya, itu nanti bisa jadi diskusi-diskusi di luar juga kan. Gimana sekarang? Karena sejatinya petani kalau memang didapatkan untung besar itu dari petani sampai sekarang enggak ya. Coba kita lihat petani itu sekarang. Enggak ada yang sejahtera. Nah pernah nggak Bang Hero sendiri merasa bahwasannya sistem ini memang dirancang untuk membuat petani ini tetap miskin? Dirancang. Kalau secara dirancang ya bisa dibilang bisa jadi kan, karena itu petani itu kayak orang yang mendapat apa ya, kalau kita bicara di luar kopi itu kan kayak orang mendapatkan PKH itu kan. Nah sekarang itu kan orang yang dapat PKH itu kan kayak bergantungan itu. Nah jadi mereka merasa pemerintah ini masih berbaik hati untuk memberikan bantuan, tapi secara tidak langsung suara-suara mereka itu kan dibeli dari jalur-jalur ya kantong-kantong PKH lah, itu kan secara tidak langsung. Nah kira-kira gambaran di sistem di kopi itu ya kayak gitu. Memang dirancang biar petani ini tetap di posisinya seperti itu. Biar petani itu ya udah, petani ya taunya cuman merawat, terus mengeluarkan barang, terus ya dengan harganya segitu. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana peran tengkulak, pasar, dan kebijakan dalam membentuk posisi ini? Peran mereka ya. Kalau sebenarnya kalau kita pahami apa ya, secara dalam lah kan. Sebenarnya tengkulak itu bisa dibilang apa ya, sebagai di sisi lain sebagai penyelamat petani kan, karena memang selama ini kan kita kan belum tahu nih peran pemerintah sampai sekarang belum ada kan. Maksudnya sampai sekarang petani bisa makan pun dari tengkulak juga kan. Nah kalau kita bicara tengkulak ya bisa dibilang sebagai pembantu petani, tapi sekarang secara tidak langsung juga sebagai apa ya, sebagai orang yang paling tidak memikirkan petani kan, karena memang selama ini kan mereka selalu memberi penekanan ke bawah. Ya betul. Tidak ke atas. Jadi sampai sekarang ya bisa dibilang lah kan, bisa dibilang tengkulak dilematisnya di antara mereka bisa menyelamatkan petani dan juga di sisi lain mereka juga melakukan petani itu ya sebatas
ya di tempat itu aja, nggak ada perkembangan baik itu. Iya, iya. Mereka nggak perlu tahu harga, tapi yang penting mereka dapat asupan aja. Oh ya. Kira-kira Ini. gitu. Nah ini yang pertanyaan reflektifnya Bang Hero. Dalam kondisi seperti ini, kenapa Bang Hero sendiri memilih untuk bertani? Karena memang apa ya? Karena memang belum sampai sekarang kita bisa ya apa ya? Mungkin karena memang ada pilihan itu kan ada dua kan, maksudnya kalau anak muda kan namanya di desa kan. Yep. Anak muda di desa itu kalau bukan kita yang bantu mengembangkan sistem di pertanian di desa, ya kenapa harus keluar gitu kan. Kenapa orang-orang luar sekarang udah mulai merambah masuk ke desa-desa kan. Nah, problem-problem itu yang perlu seharusnya anak-anak muda sekarang harus pahami kan. Karena memang sekarang orang-orang luar itu udah pada mulai masuk secara secara bergerilya untuk masuk ke desa untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tapi mereka anak-anak muda pergi keluar ya untuk apa ya bekerja. Tapi kalau dari diri saya sendiri tidak akan menyalahkan keinginan anak muda yang lain ya. Karena memang problem sekarang kan sampai sekarang itu belum ada akses secara baik lah di desa kan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di desa itu. Ya tentu sangat dilumrahkan untuk anak-anak muda sekarang pergi untuk mencari nafkah di luar. Karena memang akses dan fasilitas di desa tidak seperti yang orang-orang di luar lah kan sampai sekarang begitu. Oke. Nah, peran anak muda dalam bertani itu seperti apa menurut Bang Hero? Peran anak muda dalam bertani ya. Kalau kita berbicara peran sangat penting kan? Karena memang kan pertama regenerasi itu sangat penting kan. Oh, iya. Kita sekarang bisa menghitung jari lah kan. Sekarang berapa banyak minat anak muda untuk bertani. Ya kalau kita bicara di luar tentu berbanding terbalik kan dengan yang posisi kita sekarang kan. Tapi kan sekarang anak muda sangat diperlukan kan, karena memang pasar sekarang sudah tidak mengenal batas lagi. Mereka bakal udah masuk ke hulu ya untuk untuk mendominasikan harga dan juga kebijakan-kebijakan secara halus di desa gitu. Dan juga secara tidak langsung itu memiskinkan warga-warga yang di desa itu. Nah, di sini peran-peran anak muda seperti ini kadang-kadang yang perlu kita kembangkan itu. Memang kan mungkin Dika udah tahu lah, maksudnya kita banyak sekali kan mahasiswa yang berteriak pas misalnya demo misalnya kan hidup petani segala macam kan. Tapi kita bertanya kembali sama mereka apakah mereka berani kembali pulang terus untuk bertani. Untuk bertani. Kita bukan berbicara petani aja, bertani yang berternak atau minimal pulang lah kan untuk pulang kembali ke desa, melakukan pemanfaatan yang ada di desa itu. Ya regenerasi seperti itu perlu untuk baik itu di kelompok maupun di petani itu sendiri. Sebenarnya apa sih Bang Hero yang bikin anak-anak muda tuh tidak mau untuk bertani, pulang ke kampung untuk bertani lagi, justru mereka memilih keluar cari pekerjaan yang lain? Itu apa alasannya biasanya? Kalau dari saya sendiri kan, kalau itu pertama tentu akses. Akses sekarang kan ya kita bisa tahu lah kan, akses untuk mendapatkan peluang itu lebih besar di kota. Kita bisa ya mungkin Dika udah tahu lah kan, anak-anak muda sekarang lebih senang nongkrongnya ke kota. Nah, sekarang mindset seperti itu yang perlu kita ubah secara perlahan kan. Nah, justru orang-orang yang sudah pensiun, sudah tua mau pulangnya ke desa. Nah, hal-hal yang terbalik seperti ini kan kadang-kadang kan masih menjadi masih menjadi dilema juga kan bagi kita anak muda sekarang. Nah, terus selain akses ya seharusnya
dari sisi apa ya, dari sisi peran pemerintah kan harus hadir. Kita misalnya kita anggaplah apa ya, ya kayak sekarang ada namanya kan apa ya, koperasi desa merah putih itu kan salah satunya kan. Dan maksud dan tujuannya kayak gitu kan. Cuman kan memanfaatkan yang sekarang kan itu belum optimal. Sekarang kan jadi dilematis ini antara koperasi desa merah putih terus kan sama BUMD dan juga koperasi-koperasi yang sekarang yang didirikan sama petani-petani bakal mati secara perlahan di proyek-proyek itu kan. Maksudnya hal-hal seperti itu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya mindset anak muda itu yang lebih memilih untuk pergi ke kota karena memang rata-rata tidak ada pilihan untuk berkembang di desa gitu ya. Adapun pilihan ya kita bisa hitung-hitung lah, adapun pilihan pasti setidaknya walaupun tidak ada pilihan berarti ada yang mereka dapatkan dari desa itu, berarti begitu. Oke. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan menurutku yang paling sangat-sangat penting dari podcast kita ini Bang Hero. Menurut Bang Hero, arti petani itu sekedar pekerjaan atau bentuk perlawanan? Petani ya. Sebenarnya petani kan apa ya, kan kalau dibilang Bapak Soekarno itu kan petani kan apa, penyangga tatanan negara itu kan. Ya tentu kalau kita udah dibilang kayak gitu kan berarti apa ya, tonggak lah. Tonggak terus apa ya, akar dari ekonomi di desa maupun di kota itu kan di petani itu kan. Ya tentu kalau kita bicara penting gitu. Nah tapi sekarang problemnya itu, permasalahannya itu, apakah sekarang petani itu masih dianggap penting gitu kan? Apa masih dianggap penting? Dan juga posisi petani kan mereka apa ya, bimbang gitu kan. Baik itu ya karena memang akses seperti itu kan sulit didapat kan, baik itu akses pendidikan, akses pemasaran begitu kan. Coba misalnya dari pemerintah ataupun orang-orang pemangku kebijakan lah kan, orang pemangku kebijakan memberikan apa ya, semacam kita bisa apa ya, kita bisa tahu lah kan, seperti kalau mungkin kawan-kawan mungkin pernah nonton kayak Pesta Babi kemarin itu kan. Nah kenapa belum ada yang berani mengambil apa ya, bikin program apa ya, strategi nasional itu kayak perkebunan kopi yang seperti itu ya, karena memang belum ada kepentingan yang apa ya, kepentingan yang besar di secara pemangku itu kan. Nah kalau itu kita tidak berbicara banyak lah kan, di kemarin itu di tahun 2022 itu kan Pak Gubernur Bengkulu itu kan sempat mencanangkan program kopi merah putih. Nah kami di kawasan kita di Rejang Lebong itu kan sempat jadi salah satu objek kopi merah putih itu kan. Nah, sampai sekarang belum ada implementasi secara tindak lanjutnya. Sebenarnya kalau secara program mungkin bagus kan, karena memang mendukung program-program yang ada di hulu itu kan. Karena penyakit sekarang kan, kalau kita bicara namanya kopi kan, kalau yang beli banyak, tapi yang berani untuk berkebun sama produktivitas itu kan kita bisa itu. Nah, sampai sekarang kan kita belum tahu nih proyek-proyek seperti itu apakah hanya sekedar bentuk seremonial atau memang justru untuk mensejahterakan. Nah itu problem-problem itu sih harus jadi tantangan lah bagi kita kan, baik dari kita petani. Ya itu juga harus diskusi-diskusi seperti ini juga sebenarnya harus sampai juga kan, baik di lingkar-lingkar mahasiswa, kawan-kawan komunitas kan. Karena memang kita secara tidak langsung kan apa ya, lama-lama itu kayak tergerus kayak gitu kan, memperkaya orang-orang kota. Terus memperkaya orang kota sedangkan orang desa sampai sekarang seperti itu aja. Seperti itu, mendapatkan akses pendidikan susah, fasilitas kesehatan ya susah. Termasuk juga akses pupuk dan akses mulai dari pupuk. Kita apa ya, karena memang kita nggak usah lah mendapat akses pupuk, kita bicara pendidikan aja kan. Sampai sekarang kan mindset
petani itu kan apa ya, susah kan. Petani susah gitu. Karena memang pada kenyataannya memang kayak gitu kan. Pada kenyataannya memang terjadinya udah seperti itu. Oh, mungkin itu pikiran anak muda tadi ya Bang Ero. Kalau jadi petani ya susah, tidak sejahtera. Nah, maksudnya dari apa ya, pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita mulai perlahan tuh harus rubah. Petani itu kan apa ya, waktu itu kayak guruku kopi itu pernah bilang kan, bahwasanya seharusnya ya petani itu kayak orang jual apa ya, jual baju, jadi mereka yang menentukan harga. Oh, bukan pasar Bukan menentukan. maksudnya seharusnya yang paling kaya itu petani. Iya. Bukan orang-orang yang sampai sekarang belum tahu kan, kebun kita aja tahu nggak sih mereka gitu. Yang minum-minum Ya, di kafe-kafe. nongkrong-nongkrong di kafe itu tahu nggak sih bagaimana akses susah, segala macam itu susah gitu. Oke. Oke, teman-teman Akar, itulah perbincangan kita hari ini dan terima kasih kepada narasumber atas cerita dan kejujurannya serta untuk teman-teman Akar yang terus berdiri berjuang bersama petani. Petani tidak miskin karena mereka gagal, mereka dimiskinkan oleh sistem yang menghisap kerja tanpa memberi keadilan. Dari ladang ke pasar, rantai yang ada justru memastikan nilai kerja petani terus ditekan. Ini bukan sekedar masalah ekonomi, ini adalah bentuk eksploitasi dan dinormalisasikan. Maka bertahan hari ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal melawan sistem yang sejak awal tidak pernah berpihak. Saya Dikar Anum Tiko, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Pemuda dalam Transisi Agraria berikutnya. Panjang umur perlawanan, terima kasih.